Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai ribuan pulau-pulau dengan kekayaan biota laut seperti terumbu karang yang terkenal terbaik di dunia. Sehingga wisata pulau menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah terus menggalakkan potensi wisata bahari yang ada di Indonesia. Salah satunya yang cukup menarik ialah Pulau Gusung. Pulau Gusung juga biasa disebut Pulau Lalai Kecil yang berlokasi di Kecamatan Layai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau Gusung diolah pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2020 yang lalu. Secara resmi telah menjadikan pulau ini sebagai destinasi wisata pulau yang makin ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Untuk menuju Pulau Gusung ini, kita dapat berangkat melalui dermaga Popsa yang letaknya cukup dekat dengan pelabuhan Makassar dengan menggunakan kapal motor yang dipersewakan dengan tarif pulang pergi sebesar Rp20.000. Pulau Gusung yang luasnya kurang lebih 1 km persegi merupakan destinasi pulau yang sangat unik. Jika berkesempatan mengunjungi pulau ini, Anda akan menikmati panorama pantai yang begitu indah dengan pasir putihnya. Keindahan biota laut yang begitu mempesona, serta menikmati sunset di sore hari yang tentunya akan menghilangkan rasa penat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat Aspeksindo, perkenalkan nama saya Muhammad Adin Bahri. Saya berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motivasi saya untuk mengikuti pemilihan Duta Maritim 2021 karena saya ingin berkontribusi untuk membina generasi muda Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap kemaritiman Indonesia, agar nantinya menciptakan generasi muda yang berkualitas untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Membahas mengenai permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, seharusnya tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang kebijakan pengelolaan sektoral ataupun kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisa permasalahannya harus juga kita lihat dari kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh kementerian teknis ataupun kebijakan general yang ada pada beberapa undang-undang di negara kita. Salah satu contoh masalah yang sering dikeluhkan di daerah maritim yakni pencemaran lingkungan, perburuan ikan dengan cara merusak, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman maritim. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pulau-pulau kecil di Indonesia, maka kita tidak bisa hanya untuk mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memahami kebutuhan pengelolaan pulau-pulau kecil. Tetapi kita sebagai generasi muda menjadi pilar yang penting untuk ikut menjaga kedaulatan maritim. Hal ini bisa kita lakukan dengan terus mempelajari secara mendalam seluk-beluk sektor maritim. Generasi muda pun dapat mencari peluang yang ada untuk memajukan sektor maritim sesuai dengan revolusi industri 4.0 terkait potensi ekonomi maritim baik perdagangan, perikanan, olahraga hingga pariwisata. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, generasi muda pun bisa ikut mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan laut. Hal ini tentunya dibutuhkan kerjasama baik dari berbagai pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, yang terpenting ialah generasi muda tersebut. Baik, sekarang saya berada di salah satu pulau yang ada di Makassar, yakni Pulau Gusung. Dan sekarang saya didampingi oleh salah satu pengelola Pulau Gusung tersebut. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sukma sebagai pengelola Pulau Gusung ini, apa harapan Ibu untuk ke depan atau untuk ke pemerintah agar Pulau Gusung ini tetap dilestarikan oleh generasi muda, khususnya yang ada di Kota Makassar ini? Nama saya Ibu Sukma. Harapan saya ke depannya agar
masalah penerangan tidak ada. Iya. Kalau bisa, saya berharap kalau bisa pemerintah bisa mengusahakan. Hanya itu harapan saya. Mudah-mudahan dengan harapan Ibu Sukma ini bisa tersampaikan langsung lewat video ini kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar, untuk bisa memberikan infrastruktur, salah satunya di Pulau Gusung ini. Terima kasih. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya berbicara dengan salah satu wisatawan yang ada di Pulau Gusung ini. Salah satu wisatawan yang saya tanyakan ini merupakan wisatawan yang sering berkunjung di Pulau Gusung ini. Selanjutnya saya akan menanyakan kesan dan pesan untuk Pulau Gusung ini ke depannya, baik untuk pemerintah maupun untuk pengelola Pulau Gusung ini tersendiri. Baik Pak, apa kesan dan pesan Bapak untuk Pulau Gusung ini ke depannya? Kesannya itu bagi saya pribadi, jarak dari lokasi tempat tinggal saya cukup dekat, transportasi juga cukup mudah, terus suasananya juga cukup bagus, dan untuk ongkos kesininya pun juga sudah terjangkau, cukup, sudah cukup terjangkau. Terus pemandangannya juga bolehlah, air juga sudah cukup bagus. Pesan Bapak untuk pemerintah, khususnya pengelola yang ada di Pulau Gusung ini, agar lebih baik ke depannya pulaunya, sebaiknya bagaimana Pak menurut Anda? Kalau saya rasa ya, cuman satu yang menjadi kendala di sini itu masalah air bersih. Karena air bersih, terus untuk ganti baju juga sudah cukup bagus, cuman kendalanya air bersih saja. Air bersih, terus kalau perlu listrik ya. Nah, listrik minimal ada genset lah buat pengunjung. Biasanya yang datang ke sini tuh biasanya bawa genset sendiri kalau dia mau pakai listrik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya Pulau Gusung ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi warga Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari satukan komitmen untuk menjaga dan melestarikan laut kita. Bersama Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat.